Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Allahumma amin. Anak-anak, pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu tentang khitan. Kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai pengertian khitan dan juga sejarah dari khitan. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang hukum khitan, waktu dan pelaksanaan khitan, serta hikmah dari khitan. Anak-anak, kalian masih ingat mengenai pengertian khitan kemarin? Jadi, pengertian khitan ada yang menurut bahasa dan menurut istilah, di mana pengertian khitan yang menurut bahasa yaitu artinya adalah memotong. Sedangkan menurut istilah, pengertian khitan adalah memotong kulit, yaitu khuluf, yang menutupi ujung kelamin laki-laki dengan tujuan untuk membersihkan dari kotoran dan suci dari najis. Bagaimana, masih ingat? Jadi anak-anak, dalam dunia khitan terdapat istilah khuluf dan khasyafah. Apa arti khuluf dan khasyafah itu? Pengertian dari khuluf artinya adalah kulit yang menutupi ujung kelamin laki-laki. Sedangkan khasyafah memiliki pengertian ujung kelamin laki-laki atau yang disebut dengan kepala kemaluan laki-laki. Jadi khasyafah itu tertutupi oleh khuluf, dan dalam khitan yang dipotong atau bagian yang dihilangkan atau yang dipotong itu adalah bagian khulufnya. Mengapa bagian khuluf yang dihilangkan? Karena kotoran yang dibawa ketika buang air kecil itu semuanya akan berkumpul di khuluf. Dan apabila kotoran tersebut lama-kelamaan berkumpul di khuluf, maka akan mengendap dan akhirnya mengganggu kesehatan kelamin. Maka dari itu, mengapa anak laki-laki harus dikhitan? Jadi tujuannya untuk membersihkan kotoran yang berada di khuluf. Apabila khulufnya sudah dihilangkan atau sudah dipotong, maka akan mempermudah dalam membersihkan kemaluan saat setelah buang air kecil. Begitu anak-anak. Mengenai sejarah khitan, kita sudah membahasnya pada pertemuan sebelumnya juga, di mana khitan merupakan syariat Islam yang berpangkal pada milah, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam pernah dikhitan pada usianya yang ke-80 tahun. Pada waktu itu belum ada alat yang modern seperti di zaman kita. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikhitan dengan menggunakan kapak kecil atau alat tradisional pada masa zamannya dahulu. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang hukum dari khitan.
Jadi khitan itu hukumnya adalah wajib bagi laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan? Apakah khitan itu juga harus dilakukan? Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa berkhitan tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi juga dilakukan oleh perempuan. Hanya yang membedakan adalah hukumnya, di mana laki-laki hukumnya adalah wajib atau fardu ain dalam berkhitan, sedangkan perempuan hukumnya adalah sunnah. Apabila wanita mau dikhitan atau melakukan khitan, maka itu merupakan suatu kemuliaan. Jadi apabila kalian anak-anak perempuan ingin berkhitan, juga boleh-boleh saja. Sedangkan kalian bagi anak laki-laki, hukum khitan itu adalah wajib. Khitan itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila anak laki-laki tidak mau dikhitan, maka kalian sama saja dengan membenci sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti itu sama saja kalian bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian mau tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Tidak mau kan? Maka dari itu kalian yang khususnya anak laki-laki, kalian wajib berkhitan ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan mengenai waktu dan pelaksanaan khitan. Jadi waktu dan pelaksanaan khitan itu terbagi menjadi dua, yaitu waktu wajib dan waktu sunnah. Yang pertama mengenai waktu wajib. Waktu wajib dalam berkhitan itu dilaksanakan apabila seorang anak laki-laki dinyatakan atau pada usia yang sudah balik. Mengapa? Karena pada waktu balik ini anak laki-laki sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat, sehingga berkhitan merupakan syarat utama untuk menjaga kesucian sebagai syarat sah melaksanakan sholat. Dan yang kedua adalah waktu sunnah. Waktu sunnah ini adalah waktu yang paling baik dalam berkhitan. Waktu ini dilakukan ketika seorang anak laki-laki sebelum balik, yaitu di antara umur 7 sampai 10 tahun ya. Dan ada juga waktu yang ikhtiar, yaitu 7 hari setelah kelahiran atau 40 hari setelah kelahiran. Dan ditekankan bahwa anak yang berusia 10 sampai 15 tahun itu hendaknya harus sudah dalam keadaan berkhitan, karena hal ini diharapkan supaya ibadah yang mereka kerjakan itu menjadi sempurna. Jadi itu anak-anak mengenai waktu dan pelaksanaan dari khitan. Anak, jika kita amati pelaksanaan khitan dari negara satu dengan negara yang lain itu pelaksanaannya itu berbeda-beda ya, yaitu khusus di negara-negara Islam. Dan pelaksanaan khitan di beberapa negara kecuali di Indonesia adalah sebagai berikut. Di negara Arab Barat Daya biasanya khitan itu dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran. Sedangkan di kota Mekah
usia anak laki-laki di khitan yaitu pada usia ke 3 tahun sampai 7 tahun. Sedangkan di negara Afrika Utara, anak laki-laki itu di khitan pada usia 7 hari sampai 13 hari setelah kelahiran. Di negara Mesir, biasanya anak laki-laki di khitan pada usia 5 sampai 6 tahun. Dan di negara India, khususnya mereka yang beragama Islam, maka akan di khitan pada usia ke 5 tahun sampai 9 tahun. Sekarang kita lanjutkan mengenai pelaksanaannya. Khitan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara atau metode yang tentunya pada zaman kita yang modern ini banyak sekali pilihan yang dilakukan, tidak seperti pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dulu, yaitu dengan menggunakan alat tradisional berupa kapak kecil. Dan di zaman kita yang sekarang ini banyak sekali pilihan yang bisa kalian lakukan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah metode-metode berkhitan. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan metode-metode dalam berkhitan pada saat ini. Dan berikutnya kita akan membahas mengenai hikmah dan manfaat dari khitan. Apa saja hikmah dari khitan itu? Anak-anak, khitan memiliki beberapa hikmah atau manfaat yang diantaranya adalah: yang pertama, khitan merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan kita kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kita untuk senantiasa hidup bersih dan hidup sehat. Yang ketiga, dengan berkhitan memudahkan dalam membersihkan kotoran atau najis yang menempel atau melekat pada kemaluan setelah buang air kecil. Hikmah yang keempat, khitan merupakan pembeda antara umat Islam, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dengan umat agama lain. Hikmah yang kelima, melatih keberanian dan kesanggupan dalam berkorban dengan ikhlas untuk memenuhi syariat Islam. Dan hikmah yang keenam, khitan merupakan tanda kesempurnaan sebagai seorang muslim, yaitu sebagai penyempurna ibadah. Anak-anak, landasan hukum dalam berkhitan terdapat dalam surah An-Nahl ayat 123 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan saya, tetap semangat belajar dan juga jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.